Selamat pagi, Bapak Enggar. Kami dari kelompok 8, kelompok Hegel, akan melakukan diskusi modul keempat. Oke, baiklah. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, nomor satu itu adalah sebutkanlah dalam adegan mana sajakah dalam film Matrix, problem mengenai pengetahuan manusia ditampilkan. Apakah ada yang mau jawab? Oke, aku jawab duluan ya. Oke, jadi eh, film Matrix itu adalah film yang menceritakan mengenai masa depan di mana dunia itu udah kayak dikuasain gitu dan dihancurin oleh artificial intelligence atau mesin yang ngalahin manusia dalam sebuah peperangan besar yang berlangsung selama 60 tahun dari kayak tahun 2139 sampai tahun 2169 yang disebut sebagai mesin war. Nah, jadi setelah manusia kalah dalam peperangan melawan mesin, peradaban manusia itu musnah dan manusia itu kayak hampir punah. Dia itu ada di ambang kepunahan. Jadinya sebagian besar dari manusia yang masih hidup itu berada di bawah kendalinya para mesin, di mana mereka itu dimasukkan ke dalam virtual reality dan dijadikan baterai hidup atau living battery, di mana energi biokimia mereka itu dieksploitasi sama mesin-mesin itu. Sementara sisanya lagi yang nggak dikendalikan oleh mesin itu tinggal dan sembunyi di sebuah kota bawah tanah yang bernama Zion. Nah, jadi kalau yang kita lihat dari sinopsis itu, kita bisa lihat kalau misalnya eh, kenyataan di dunianya film Matrix itu seperti reversed Plato's Allegory of the Cave gitu, atau kebalikannya dari Allegory of the Cave punya Plato, di mana eh, dunia bayangan atau realitas bayangan yang merupakan tiruan dari realitas asli yang ada di virtual reality itu atau di gua tersebut itu lebih indah, dia itu lebih bagus daripada realitas atau kenyataan yang sebenarnya, di mana kenyataan yang sebenarnya atau dunia nyata itu udah dihancurin dan juga dikuasai oleh mesin. Ya, jadi bayangan yang berada di gua atau di artificial atau virtual reality itu lebih indah daripada realitas yang sesungguhnya. Nah, selain itu, salah satu adegan di film The Matrix di mana salah satu karakter protagonisnya yang bernama Morpheus, pada saat dia lagi memberitahu kenyataan dunia terhadap karakter utama di dalam film ini bernama Neon yang terjebak di virtual reality ini itu, dan memberitahu bahwa apa yang si Neo ketahui dan pelajari selama ini itu yang dia pelajari melalui cara observasi atau a posteriori itu salah. Sebenarnya itu kenyataan yang sudah dihidupi dan dialami oleh Neo selama ini dari dia kecil sampai besar di virtual reality itu adalah kenyataan palsu atau buatan yang diciptakan oleh mesin itu untuk bisa mengeksploitasi energinya manusia. Jadi dalam virtual reality itu, si mesin itu atau artificial intelligence itu bekerja seperti genius malignus atau setan yang jahat yang dideskripsikan oleh idealismenya si René Descartes. Jadi di film The Matrix itu, filsafat empirisme itu salah. Jadi filsafat empirisme atau pengetahuan yang didapatkan dari mengobservasi atau mempelajari lingkungan sekitar dengan cara a posteriori itu salah. Karena sebenarnya itu yang diobservasi oleh manusia yang tinggal di virtual reality itu
semuanya adalah buatan dari mesin. Oke, itu dari aku. Ada yang mau nambahin lagi? Eh, Mungkin itu Brilian mau nambahin? Ya mungkin aku mau nambahin yang tadi apa yang tadi Warner ngomongin kan yang tentang Plato, aku nambahin yang tentang Rene Descartes, yang mana itu kan dia itu sebagai skeptisisme, yang mana itu dia hidup dalam dunia yang tampak nyata. Nah, itu yang bagi Neo kan. Nah, kan tetapi ternyata hanya simulasi yang diciptakan oleh mesin. Nah, ini mirip nih dengan argumen skeptisisme dari Rene Descartes, yang mana dia itu bertanya, bagaimana sih kita bisa yakin bahwa dunia yang kita alami itu nyata dan bukan tipuan yang diciptakan oleh iblis jahat? Nah, tapi dalam film The Matrix ini, iblis jahat ini dia digambarkan sebagai AI yang mana itu mengontrol manusia, yang mana itu harus meragukan semua yang ia alami sebelum mencapai kepastian tentang realitas sejati. Lalu di film itu juga terdapat salah satu adegan yang mana disuruh memilih pil antara pil biru atau pil merah. Nah, pil biru ini dia akan kembali ke hidupnya yang biasa. Nah, tetap tetap dalam ilusi yang nyaman. Jadi dia nyaman dan melupakan segalanya tentang The Matrix. Nah, kalau dia memilih pil merah, nah dia mengetahui kebenaran sejati yang mana itu meskipun itu mungkin tidak menyenangkan atau sulit diterima. Nah, akan tetapi di film itu dia memilih pil merah yang mana dia membawa keluar dari The Matrix dan menunjukkan realitas sebenarnya, yang mana dunia itu dikenal hanyalah simulasi komputer yang dikendalikan oleh mesin cerdas. Mungkin dari aku itu aja. Mungkin ada yang mau nambahin. Oke, kalau nggak ada yang mau nambahin lagi, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nomor 2 itu, problem dasar apakah tentang pengetahuan yang ditampilkan dalam film Matrix tersebut? Apakah ada yang mau jawab? Mungkin silakan, eh, Diva. Warner, mungkin aku mau coba izin jawab. Oke, boleh. Jadi yang pertama itu dari film yang The Matrix itu sebenarnya ada beberapa masalah. Yang pertama itu ada realitas sama versus ilusinya. Film ini tuh dia kayak nanyain apakah dunia yang mereka alami itu benar-benar nyata atau hanya ilusi yang diciptakan oleh kekuatan lain. Nah, kalau di film The Matrix ini, manusia itu hidupnya ada di dunia simulasi yang kayak terasa nyata gitu. Tapi itu tuh sebenarnya hanya program komputer yang dibuat oleh mesin. Nah, ini tuh mirip dengan teori brain in a vat atau pemikiran René Descartes yang meragukan kalau misalkan pikiran kita itu bisa mempercayai apa yang kita lihat dan rasakan. Terus kalau untuk masalah yang kedua itu kebebasan sama versus kontrol kita. Nah, di dunia The Matrix yang ada di filmnya itu, kalau misalkan manusia itu mengira bahwa mereka itu memiliki kebebasan, padahal mereka itu hidup sepenuhnya dikendalikan oleh mesin yang ada di film itu. Nah, ini itu nimbulin pertanyaan, apakah kita benar-benar bebas atau menjalani hidup sesuai dengan sistem yang lebih besar tanpa menyadarinya. Dia sama kayak uh, bagaimana media atau teknologi dan pemerintahan itu di dunia nyata bisa membentuk cara kita berpikir dan juga bertindak tanpa kita sadari. Terus kalau dari yang aku dapat juga yang masalahnya itu ada identitas sama kesadaran diri. Kan tokoh utama di The Matrix ini itu ada Neo. Terus dia itu kan awalnya cuma seorang programmer biasa. Cuma setelah dia menyadari kebenaran tentang The Matrix ini, si Neo ini mulai memahami jati dirinya dan akhirnya menjadi The One.
Terus perjalanan Neo menggambarkan bagaimana seseorang bisa menemukan makna hidup dan identitas sendiri ketika dia mulai mempertanyakan realitas di sekitarnya. Jadi kayak film The Matrix ini tuh kayak mengajak kita sebagai penontonnya itu untuk berpikir ulang kalau misalkan eh, kayak apa yang kita anggap sebagai kebenaran itu benar-benar nyata atau enggak, dan apakah kita hidup dengan kesadaran penuh atau hanya mengikuti arus tanpa mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Terus juga di film ini itu menunjukkan bahwa terkadang untuk menemukan kebenaran kita itu kita juga harus berani keluar dari zona nyaman dan melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Mungkin kalau dari aku sendiri, beberapa masalahnya cuman ada itu sih. Kalau dari Diva, apakah ada? Kalau ada, makasih Caca. Jadi kalau dari aku, film ini itu punya poin di mana dia nunjukin manusia ketergantungan sama teknologi dan gimana kecerdasan buatan atau yang kita biasanya sebut AI itu dapat mengambil alih kendali manusia. Dan ini bakal jadi relevan ketika kita discuss tentang etika AI. Terus selain itu juga ada topik tentang pilihan dan tanggung jawab moral, di mana pilihan Neo antara pil merah, yang mana itu sebuah kebenaran tapi pahit, dan pil biru itu kebodohan tapi nyaman. Dan itu jadi sebuah simbol untuk pilihan etis dan tanggung jawab individu untuk menghadapi semua realitas meskipun menyakitkan gitu. Dan yang terakhir ada kebangkitan spiritual dan mitologi Mesias. Sinio ini adalah sebuah sosok yang dipilih untuk menyelamatkan umat manusia dan memiliki elemen mitologi Mesias dan perjalanan spiritual yang sering ditemukan dalam berbagai tradisi agama. Nah, dengan elemen ini, The Matrix itu bukan cuma sekadar fiksi ilmiah, tapi dia juga sebuah karya yang menggugah pemikiran filosofis yang mendalam. Thank you, itu aja dari aku. Baik, apakah ada yang mau tambahin lagi? Oke, kalau tidak, kita lanjut ke soal selanjutnya. Mengapa cerita film Matrix mencerminkan wawasan dunia modern? Apakah ada yang mau jawab? Saya izin jawab. Jadi, mengapa cerita film Matrix itu mencerminkan wawasan dunia modern? Itu adalah karena banyak keyakinan dan tindakan dari karakter-karakter tersebut itu sesuai dengan kayak berbagai macam pandangan dunia modern. Jadi, saya akan mulai list eh, wawasan wawasan dunia modern apa saja yang muncul di dalam Matrix. Di pertama kita ada ateisme. Jadi walaupun filmnya kayak tak secara eksplisit gitu menolak adanya Tuhan, tapi mereka tuh lebih fokus pada realitas buatan yaitu Matrix dan kontrol pada umat manusia oleh artificial intelligence. Dan mereka tuh bisa diinterpretasikan sebagai kayak pandangan ateistik gitu, di mana tidak ada kekuatan ilahi gitu yang mengatur alam semesta. Selanjutnya juga ada materialisme atau naturalisme dan itu adalah karena film ini menggambarkan eh, realitas dan dunia sebagai sistem yang sepenuhnya bersifat fisik gitu dan diatur oleh hukum alam dan mereka dapat kayak define menjadi kode dan data gitu yang mencerminkan eh, simulasinya yaitu mix. Juga eksistensialisme dan contohnya ada eh, Neo tuh karakter utamanya dia menghadapi kayak pertanyaan eksistensial tentang realitas dan kebebasan dia sendiri. Dia kayak harus menentukan makna kebenarannya sendiri, memilih apakah tetap berada di dalam dunia ini atau menghadapi kenyataan aslinya gitu. Dan juga tema utama dari film The Matrix itu adalah pencarian makna dan kebebasan dalam dunia yang aneh gitu. Selanjutnya juga ada nihilisme. Ada ini wawasan dunia nihilisme ini dicerminkan oleh karakter-karakter seperti Agent Smith dan contohnya Cypher juga. Untuk Agent Smith dia tuh kayak menunjukkan unsur nihilisme karena dia menganggap umat manusia sebagai virus yang nggak punya makna atau tujuan selain merusak hal-hal gitu. Dan eh, bahwa dunia maya dan ilusi itu juga menjadi pandangan nihilistik bahwa realitas seperti yang kita pahami mungkin tidak
memiliki dasar objektif gitu. Selain itu, contoh dari Cypher, dia tuh menunjukkan sikap nihilistik dengan menolak makna atau nilai dalam hidup, terutama setelah dia mengetahui bahwa dunia mereka hanyalah simulasi gitu. Selain itu juga ada humanisme dan Wawasan dunia humanisme ini tuh tercerminkan bahwa karakter utamanya dalam film ini adalah manusia di dalam dunia yang dikuasai oleh artificial intelligence atau mesin. Itu saja sih dari saya. Jika dari teman-teman lain ada mau tambah, silakan. Baik, Mungkin aku apakah ada boleh, yang mau... Oh, oke, silakan, silakan. aku boleh nambahin dikit mungkin sekalian nyimpulin juga tadi yang udah dijelasin juga. Jadi film The Matrix ini mencerminkan wawasan dunia modern melalui tema teknologi, kebebasan, sama eksistensi. Di mana film ini tuh mengkritik ketergantungan manusia pada teknologi kayak realitas virtual sama AI. Jadi film The Matrix tuh kayak ngasih kita gambaran soal dunia kita sekarang. Bayangin aja teknologi makin canggih, realitas virtual, AI makin canggih, segala macam itu. Jadi kayak kita nggak tahu yang mana lagi yang nyata, yang mana lagi yang ilusi. Terus ada yang tadi disebutin pilihan Neo antara film merah atau biru, yang ngajak kita mikir mau hadapin kenyataan meskipun pahit atau nyaman aja dalam kebohongan. Terus film ini tuh juga nunjukin gimana sistem besar bisa manipulasi kita, kayak media atau teknologi sekarang. Terus perjalanan Neo tuh relatable banget sama perjuangan kita orang buat jadi diri yang lebih baik dan berani lawan status quo. Jadi dengan mempertanyakan makna hidup, struktur kekuasaan, sama potensi transformasi diri, The Matrix ini relevan sebagai refleksi tantangan dan peluang di era digital. Itu dari aku. Terima kasih. Oke, apakah ada yang mau nambahin lagi? Oke, kalau nggak ada yang mau nambahin lagi, eh, itu adalah pertanyaan yang terakhir. Berarti terima kasih Pak Enggar, sekian dari kelompok kami.